Jumpa kembali Sobat All About China. Kabar positif datang dari negeri timur, dari Cina. Baidu, perusahaan kendaraan otonom dan mesin pencarian Google-nya Cina, yang pada tanggal 25 Agustus 2022 memperkenalkan keberhasilan pada bidang baru, sulit dan masa depan, yakni komputer kuantum superkonduktor pertama hasil rancangan mereka yang diberi nama Qianshi, yang berjalan pada chip kuantum 10 qubit alias 10 quantum bit, menjadikan Baidu perusahaan yang resmi masuk dalam persaingan global komputer superkonduktor kuantum bersama IBM, Google, Microsoft, dan Fujitsu. Komputer kuantum superkonduktor adalah komputasi yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah yang beroperasi pada suhu yang sangat dingin, yang akan membawa komputer pada kecepatan pemrosesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan revolusi dari komputasi konvensional atau klasik. Keberhasilan membuat komputer kuantum memang bukan pertama di dunia, sudah didahului oleh Google hingga IBM. Namun masih ada kabar yang lebih luar biasa yang menjadikan mereka spesial saat ini. Mereka juga meluncurkan platform yang bernama Liangxi, yang menggabungkan perangkat lunak kuantum, lalu perangkat keras kuantum dan aplikasi kuantum. Semua terintegrasi dalam layanan luas, sehingga end user dapat mengakses komputasi kuantum di mana saja, kapan saja, lewat apa saja, seperti smartphone, tablet, PC, cloud, atau komputasi awan. Jelas ini pertama di dunia, mendahului rencana startup Kanada yakni Xanadu. Kini sumber daya komputasi kuantum dalam jangkauan. Industrialisasi komputasi kuantum sudah lama dinantikan, memindahkan komputer kuantum dari laboratorium ke industri, alias plug and play, dan kini Cina resmi membukanya. Qianshi, komputer kuantum tingkat industri yang menggabungkan software dan hardware buatan sendiri, dan terdapat aplikasi praktis seperti algoritma kuantum yang dapat digunakan untuk merancang misalnya bahan baru untuk baterai lithium, simulasi AI, komputasi biologis, mensimulasi folding protein. Qianshi menawarkan layanan komputasi kuantum stabil dan substansial kepada publik dengan kekuatan 10 qubit. Saat berita ini diturunkan, mereka telah menyelesaikan prosesor 36 qubit. Baidu alias Baidu menghabiskan 4 tahun untuk mempelajari dan mengembangkan komputer kuantum superkonduktor. Kini mereka sudah mengantongi 200 paten di bidang teknologi kuantum. Perjalanan masih panjang dengan visi yang jelas, yakni menjadikan semua individu bisa kuantum. Untuk mencapai visi tersebut, mereka mendirikan banyak riset dan pengembangan untuk memulai teknologi baru dan membangun ekosistem. Berkat terobosan yang dilakukan, Baidu menjadikan mereka perusahaan kedua setelah IBM yang merealisasi perang komputer kuantum superkonduktor. IBM sudah meluncurkan komputer kuantum superkonduktor dengan 127 qubit, namun mereka belum membentuk pendekatan sistematis yang dapat mengubah komputasi kuantum dalam jangkauan pengguna, alias tidak memiliki platform seperti Baidu yakni Liangxi yang menjembatani kesenjangan antara komputer kuantum dan layanan kuantum. Cina menjadi pesaing terkuat Amerika dalam teknologi komputasi kuantum. Selain komputer kuantum superkonduktor, mereka sedang mengembangkan komputer kuantum ion trap, kemudian komputer kuantum fotonik, dan sebagainya. Baidu menjanjikan Liangxi dapat mengintegrasi perbedaan chip kuantum dan komputer kuantum berbeda metode alias third party atau pihak ketiga, misalnya superkonduktor dengan ion trap
Komputer kuantum ion trap saat ini dikembangkan oleh China Academy of Science, sedangkan komputer kuantum photonic dikembangkan oleh University of Science Technology of China (USTC), yang dipimpin oleh ilmuwan kuantum terkemuka atau dijuluki bapaknya kuantum Cina, Pan Qianwei. Beliau pada tahun 2021 berhasil menciptakan prosesor kuantum superkonduktor 66 qubit dan photonic kuantum komputer. Komputasi kuantum memiliki keunggulan yang unik apabila dibandingkan dengan komputasi klasik. Misalnya di bidang keamanan, kemudian kecepatan yang 100.000 tahun banding 1 detik. Misalnya dalam kasus menguraikan kunci RSA cryptosystem. Sayangnya, komputasi kuantum banyak menghadapi masalah R&D sebab sangat rumit, sehingga masih sulit untuk direalisasi atau dibuat lebih sederhana. Namun, Paitu sukses memecahkan 3 penghalang, dan kini mereka membuat terobosan dalam dunia komputasi kuantum. Chief Teknologi dari Paitu menyatakan bahwa industrialisasi komputasi kuantum adalah cara tepat untuk memverifikasi dan mempraktekkan nilai-nilai kuantum yang memang selama ini masih tabu. Chen Shi dan Liang Xi hanyalah permulaan dari jalan menuju era komputasi kuantum. Sampai sudah di penghujung topik sobat, terima kasih sudah meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya dan salam all about China.